Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Siang ini kita berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, khususnya di ruang pimpinan Kepala RSPAD Gatot Subroto. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang Bapak KRSPAD Gatot Subroto, Mayor Jenderal TNI Dr. Sukirman SH SPKK MKes FINSDV FAADV. Semoga tidak ada yang kelewatan ya Pak. Tidak ada, Mas. Tidak. Terima kasih. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Bapak Karumkit, baiklah kita melihat sebentar riwayat singkat Bapak Karumkit. Bapak Karumkit lahir di Klaten, pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Bergabung dengan Spamilsuk, maaf Pak, Spamilsuk yang ketiga. Angkatannya Mas Andreas? Iya, siap. Mengambil spesialisasi dermatovenerologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada juga mendapatkan magister kesehatan. Yang tidak kalah pentingnya, beliau mengambil juga pendidikan S1 Hukum. Lulus tahun 2023. Juga S3 Hukum di Universitas Borobudur tahun 2022. Menjalankan kedinasan sebagai TNI pertama kali di Kodam 1 Bukit Barisan. Bisa menceritakan Pak pengalaman Bapak selaku prajurit TNI AD yang berdinas dimulai dari pangkat Letnan 2 yang paling menarik Pak dan yang berkesan. Terima kasih Mas Andreas. Selamat datang di RSPAD. Yang paling berkesan adalah penugasan pertama saya, yaitu di Batalion 121 Macan Kumbang, Korem 022 Pantai Timur, Pemantang Siantar. Kita dulu sama bareng-bareng loh Mas. Siap. Kan gitu. Pengalaman di Batalion itu sungguh menyenangkan sekali. Apalagi saya di Batalion itu 5 kali ganti danjon, Mas. Yeah. Hal yang paling berkesan pada saya adalah ketika di Batalion itu bagaimana kita mencoba untuk menjadi prajurit sesungguhnya. Karena dalam keseharian kita mengikuti dari pagi sampai sore mengikuti kegiatan di Batalion tersebut. Baik itu latihan di dalam maupun di luar. Terus kemudian kita pada saat itu mencoba untuk memanfaatkan potensi wilayah kalau kita orang Medan. Tempat penugasan saya itu adalah di Galang, Deli Serdang. Itu di tengah hutan karet maupun sawit di PTPN 2, Sei Putih Galang namanya. Nah, di situ begitu banyak warga, terutama karyawan-karyawan yang sejak dulu kala. Apalagi misalnya di sana itu ada perusahaan-perusahaan swasta juga sawit, namanya Lonsum, London Sumatera. Itu kelihatannya ini pekerja-pekerja yang sudah berada di sana sejak masa sebelum kemerdekaan sebagai kuli kontrak. Nah, terus kemudian kita melakukan kegiatan namanya itu Papsmir pada saat itu bekerja sama dengan ID maupun YKI pada posisi tahun 1994, Mas. Wah, disitulah yang paling mengesan itu. Kita mendapatkan setelah kita lakukan Papsmir, ternyata ada begitu banyak warga, terutama ibu-ibu yang kedapatan menderita kanker serviks. Stadiumnya itu sudah di atas 2A, kan seperti itu. Terus kemudian, bagaimana kita melakukan itu, memanage itu, bekerja sama dengan rumah sakit rujukan. Kalau dulu rumah sakit tingkat 2 Putrijo. Kan kita ratusan,
ribuan yang kita papsmir itu dengan Ikatan Bidan Indonesia cabang Deli Serdang. Atau kemudian sekali lagi kita lakukan penata laksanaannya dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Deli Serdang maupun dengan rumah sakit rujukan di Putrijaya maupun kalau di situ tidak mampu ke rumah sakit RSUP Adam Malik. Nah, di situ sungguh berkesan betul karena kami sebagai dokter baru di batalion berkesempatan untuk membantu masyarakat sekitar yang terutama dalam hal ini menderita penyakit kanker serviks. Di samping itu di batalion itu setiap saat kita bisa melakukan kegiatan sosial seperti sunatan. Kalau sunatan itu ratusan ya. Sunatan pengobatan massal. Terus kemudian katarak. Kita kerjasama dengan kalau di sana itu dengan FKUSU, FKUISU kan seperti itu Mas. Itu sungguh membantu masyarakat sekitar itu. Dan yang paling berkesan adalah pada posisi tahun 1995 batalion kami sebagai batalion teritorial itu mendapatkan istilahnya award dari Bapak Panglima, dari Panglima Kodam 1 Bukit Barisan sebagai batalion teritorial terbaik. Yang lebih berkesan adalah ketika danjon saya namanya Pak Hadi Suharto dalam memaparkan program kerjanya itu kesannya itu memaparkan program kerja kesehatan. Makanya Bapak Pangdam bilang, ini batalion infanteri, bukan batalion kesehatan. Wah, kamu merasa bangga betul pada saat itu. Itu yang paling berkesan, Mas. Mohon izin. Ya. Terima kasih, Kak Rumkit. Kelihatannya fungsi teritorial sebagai dokter di batalion itu cukup kental ya, cukup kuat ya. Sehingga sebagai dokter TNI, sebagai dokter tentara, ternyata bukan hanya berorientasi dalam dukungan kesehatan atau pelayanan kesehatan untuk tentara. Wah, luar biasa. Oke, nah sekarang saya mau tanya, Bapak dalam meniti karir akhirnya mencapai kedudukan sebagai perwira tinggi. Nah itu kalau nggak salah di Puskesat ya Pak, di Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Betul. Bisa Bapak menceritakan kesan dan bagaimana perasaannya di dalam meniti karir ini? Mungkin Bapak juga nggak berpikir suatu saat akan menjadi perwira tinggi. Ya. Seperti itu. Silahkan. Terima kasih Mas. Tapi boleh nggak Mas, saya nambahkan tadi hal yang paling berkesan lagi Mas. Mohon maaf ini. Siap. Mohon maaf nih sebelum saya jabat, saya sebagai Kapuskesat ya Mas ya. Itu adalah ketika saya mendapatkan penugasan sebagai Wakarumkit di Pekanbaru. Tapi saya di-BP-kan di Batam. Ya. Nah, di situ kami mempunyai ibu angkat. Ibu angkat itu namanya Bu Sri Sudarsono. Nah, Bu Sudarsono itu dulu mantan kepala otorita bapaknya. Kan gitu loh. Di situ hal yang paling berkesan saya adalah menempa jiwa saya itu separuh NGO. Karena mohon maaf di situ itu terutama bagaimana kita mencoba untuk memberikan atensi perhatian kepada suku-suku di suku laut namanya Mas. Di kepulauan-kepulauan seputaran Batam. Kalau di sana itu kan ada, kalau Batam, Rempang, Galang, itu kan ada Elton 1, Elton 2 jembatan Mas ya. Terus kemudian ada begitu banyak pulau. Wah, di sana ada Pulau Bulan, Pulau dan sebagainya. Di sana itu ternyata dekatnya Singapura Mas. Tetapi suku laut itu masih banyak Mas. Nah, gimana kita mencoba yang paling berkesan di situ itu adalah memberikan pengobatan di situ dan mencoba untuk memberikan edukasi. Kan begitu pada teman-teman suku laut ini agar mampu menjaga diri terutama dalam kebersihan, kesehatan, lingkungan. Itu sungguh berkesan Mas kita Mas. Termasuk kita sempat membantu melahirkan di perahu dia yang isinya udah macam-macam. Itu sungguh berkesan pengalaman saya. Kemudian kedua, mohon maaf, kalau
kita sebagai kepala Kapuskesat, jujur aja, kita sungguh bersyukur karena sekali lagi, kita tidak bermimpi pun tidak untuk menjadi Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Jadi riwayat saya itu sebenarnya tour of duty saya, kan begitu Mas, itu lebih pada kepelayanan, ngelola rumah sakit sebenarnya. Terus kemudian juga kami itu lebih banyak di struktural. Jadi mohon maaf, saya harus jujur sebagai seorang dokter kulit, jalan pengabdian saya terkait dengan pelayanan kesehatan itu mohon maaf sangat kurang karena dalam perjalanan TOA TOD kami itu lebih pada jabatan-jabatan struktural. Makanya mulai dari Karumkit, mulai dari Karum Kapolin, tadi itu dokter batalion, Kapolin, terus kemudian Karumkit tingkat 4, 3, 2, Kakesdam aja 2 kali Mas. Mohon maaf kan gitu. Kakesdam Aceh maupun Kakesdam Kakesdam di Medan. Terus kemudian ke Sarjito sebagai kadep kulit. Terus kemudian saya sebagai Dirjankes, Kasub di Dirjankes di Puskesat. Balik ke ini lagi sebagai Dirjankes ke RSPAD. Yang paling berkesan ketika kita jadi Kapuskesat adalah ketika kita mendapatkan 8 rumah sakit PDN, pinjaman dalam negeri di era Bapak Menhan Prabowo Subianto. Sekali lagi, yang mungkin perlu kita sampaikan begini kan kita ngerti mohon izin dengan keterbatasan yang dimunyai. Karena rumah sakit ini tergelar di Timika, di Sorong, di Manokwari, di Bima, di Mamuju, di Tanjung Selor, di Gorontalo, terus kemudian di Pangkal Pinang kan gitu. Dengan segala keterbatasannya. Nah, di sini kita diminta keterbatasan itu karena ini adalah istilahnya itu ini alutsista Mas, distribusi alutsista dalam hal ini adalah untuk menjaga rumah sakit Vaskes itu kan untuk menjaga kesejahteraan prajurit dalam hal pemeliharaan kesehatan, makanya harus operasional. Karena apa? Begitu ini nanti sudah rumah sakit tingkat 4 akan ditindaklanjuti dengan pengiriman SDM yang di situ ada spesialis dan sebagainya. Makanya untuk ini kita meyakinkan stakeholder terkait dengan perizinan, serunya ada di situ. Dan alhamdulillah ke-8-nya itu sekarang udah operasional. Sebelum saya berpindah ke RSPAD 3 bulan yang lalu, itu sudah beroperasional sebagai rumah sakit tipe D dengan segala keterbatasannya. Kan seperti itu. Terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, termasuk BPJS, yang memberikan keleluasaan kepada kita atau bantuan rumah sakit sebagai unsur pertahanan tadi bisa beroperasional di memang daerah-daerah terpencil yang keberadaannya itu sangat dibutuhkan oleh pasien dinas militer yang ada di situ maupun masyarakat yang ada di situ. Termasuk lembaga-lembaga akreditasi yang sudah berkenan melakukan survei akreditasi. Dan alhamdulillah dari ke-8 tersebut ke-6-nya paripurna dan terus kemudian yang 2 itu adalah matian. Ya. Luar biasa Pak pengalamannya. Kalau saya boleh tahu Pak, dari pengalaman Bapak itu, Bapak boleh menunjukkan model kepemimpinan seperti apa yang Bapak anut, dan siapa yang Bapak bisa ambil sebagai modelnya dalam kepemimpinan sebagai military leadership. Bicara tentang kepemimpinan militer gimana izin Mas ya. Ada begitu banyak. Tapi
kepemimpinan militer dalam hal mengelola fasilitas kesehatan, menurut saya, mohon maaf ini ya. Nah, sebenarnya yang tepat itu adalah kepemimpinan, tipe kepemimpinan transformasional, di mana kita mencoba untuk mengajak seluruh anggota, memberdayakan anggota kita untuk bisa berperan serta untuk meraih tujuan organisasi. Kan seperti itu, Mas. Tetapi sekali lagi kepemimpinan itu harus disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Kan seperti itu, Mas. Tapi yang paling utama adalah sebagai anggota militer, kepemimpinan militer model mohon izin Bapak Prabowo Subianto, kan begitu. Kepemimpinan beliau, di mana kepemimpinan militer itu adalah kepemimpinan yang menekankan tentang pengabdian, rasa cinta tanah air, kan begitu. Mengutamakan negara dibandingkan kelompok, kan begitu loh. Senantiasa kita rendah hati. Kan seperti itu tuh merupakan model kepemimpinan yang kita butuhkan, model kepemimpinan yang ideal. Kita sebagai mohon izin sebagai prajurit, termasuk prajurit kesehatan, untuk mencapai tujuan organisasi, Mas. Demikian. Ya, Bapak waktu itu sebagai Kapus Kesat, sekarang menjadi Kepala RSPAD Gatot Subroto. Apakah ada model berbeda di dalam penanganan RSPAD Gatot Subroto ini dibandingkan dengan saat Bapak sebagai Kapus Kesat? Oh, bedanya jauh, Mas. Ya. Bedanya. Kenapa? Mohon izin sebagai Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, namanya Kepala Pusat, Mas. Otomatis kita menjadi bapaknya seluruh warga kesehatan Angkatan Darat yang di Indonesia. Personelnya jumlahnya lebih dari sekian ribu, hampir 13.000, 12.000 sekian, kan gitu. Kita mempunyai 443 FKTP, kan begitu, Mas. Terus kemudian ada 78 FKRTL, rumah sakit, kan begitu, Mas. Ini lebih sifatnya adalah dalam kita memimpin adalah lebih bersifat koordinatif, kolaboratif gitu nih, Mas. Kan seperti itu. Terus kemudian kepemimpinan otomatis jarak jauh, karena agar kita mampu memanage secara keseluruhan, agar visi misi kesehatan Angkatan Darat itu bisa terimplementasi di satuan kewilayahan. Kita lebih banyak menggunakan di samping desktop, kan begitu, luring juga daring, kan seperti itu. Jadi yang kita lakukan lebih kepada istilahnya itu men-share tentang kebijakan-kebijakan komando atas, agar ini mampu dilaksanakan secara baik dan benar oleh satuan bawah. Sedangkan kita di RSPAD, mohon maaf ini kan sekarang kita tahu nih, Mas, mohon izin, sejak 2019 itu adalah sebagai balak sendiri nih, mohon izin. Dan ini sesuai dengan Perkasat, ini kan Panglima TNI tahun 2019 sebagai rumah sakit rujukan tertinggi TNI. Juga sesuai dengan Kepres tahun 2018 sebagai rumah sakit rujukan utama kepresidenan. Kami begitu. Faktanya, pengalaman kita mulai dari Kapolin, Karumkit tingkat 4, 3, 2, kan gitu. Ini ternyata di RSPAD ini lebih kompleks.
Apalagi sekali lagi setelah kemarin kita mengalami validasi dengan 15 bintang, kan begitu Mas, mohon izin. Terus ini nih, otomatis kan ada juga pemekaran unit kerja. Terasa betul arti tentang problematika kita mengelola 5M Mas itu. Man-nya, manusianya, money-nya, kan begitu loh, materialnya, metodenya, kan seperti itu Mas. Itu terasa betul di sini Mas. Bagaimana mengelola ini, itu menjadi satu kesatuan organisasi yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kita istilahnya pengen kita adalah sebenarnya sebagai rumah sakit rujukan tertinggi TNI, seluruh aktivitas yang dilakukan unit kerja itu mampu dipedomani oleh satuan-satuan di kewilayahan. Bagaimana kita mengelola keuangannya, bagaimana manajemen logistiknya, kan gitu Mas, mohon izin, pemeriksaan penunjangnya, diklatnya, dan lain sebagainya. Terus kemudian sebagai rumah sakit kepresidenan utama, bagaimana kita mampu menjalankan fungsi itu dengan seoptimal mungkin. Jadi memang di sini jujur saja tantangannya lebih besar Mas. Apalagi kita akan menuju ke smart hospital ini. Smart, di mana kita akan mengintegrasikan seluruh layanan itu dengan IT yang tergelar. Faktanya kita memang sedang berproses. Ya, kita harapkan dengan smart hospital itu akhirnya kita mampu meningkatkan mutu layanan. Sebagaimana ini adalah Satker BLU, kan seperti itu Mas. Kita berharap akhirnya smart hospital ini mampu meningkatkan kinerja layanan, baik itu keuangannya maupun kinerja layanan, yang nanti goalnya mensejahterakan masyarakat, dalam hal ini itu adalah pasien dinas dan masyarakat pada umumnya. Demikian Mas. Ya, luar biasa ya. Apa yang dijabarkan oleh Karumkit memang benar. Rumah sakit itu merupakan suatu unit yang sempat disampaikan ya di dalam manajemen rumah sakit, padat semuanya ya. Padat teknologi, padat SDM, padat apalagi masalahnya juga, birokrasinya, segala macam permasalahan itu ada di dalam rumah sakit. Tapi kita berterima kasih kepada Karumkit karena dengan penjabarannya ini menjadi masukan mungkin bagi perwira-perwira muda yang sedang meniti karirnya di bidang kedokteran militer. Nah, saya mau tanya setelah sekian lama dijelaskan mengenai ini. Kita tahu bahwa generasi sekarang ini, Pak Karumkit, itu sering disebut sebagai generasi Gen Z. Yang sering dikonotasikan generasi yang rapuh dan sebagainya. Nah, bagaimana arahan, masukan, atau nasihat dari Karumkit untuk perwira-perwira muda yang mungkin muncul nanti dari generasi Z ini? Silakan Pak. Wah, ini generasi Z tapi mohon izin generasi mohon izin sesuai dengan bidang saya militer nih Mas Yes, yang sekarang nih terutama katakanlah masih letu kapten kan gitu. Pesan saya adalah sebagai prajurit apalagi Korba Jujo ini, di dalam nadi kita, darah kita senantiasa alirlah. Apa itu? Sabta Marga Sumpah Prajurit. Dalam kesibukannya sehari-hari, 8 wajib TNI itu tolong itu dipegang. Tapi sebagai perwira, jangan lupa itu. 11 asas kepemimpinan. Ketika Anda ada di depan, itu jangan lupa tuh, Engarso Suntulodo itu. Kan begitu. Jadi senantiasa jadilah tauladan untuk anak buah Anda. Ketika Anda ada di tengah, Ing Madya Mangun Karso. Apa itu, bagaimana Anda mampu
untuk menggerakkan, mendorong, kan seperti itu. Nah, bagian daripada organisasi. Ketika Anda menjadi napa yang dipimpin atau ada di belakang, tuturi andayani. Senantiasa doronglah, dukunglah satuan Anda untuk mencapai tujuan organisasi. Tapi jangan lupa, amalkan itu kehidupan prasojo. Karena ketika kita sadar betul, kita dulu ketika masih letda, letu, kapten, kan gitu Mas ya. Karena itu faktanya kita memang harus ngerti itu tentang arti keprihatinan hidup, tentang bagaimana kita berjuang, berkorban. Makanya hidup prasojo apa adanya, kan seperti itu, nggak usah berlebih-lebihan, kan begitu. Terus kemudian jangan lupa itu satyo itu kan gitu, karena ada 11 asas pemimpinan tadi, loyal pada pimpinan, loyal pada satuan. Dalam hidup saya Mas, nanti yang bisa saya sebagai seorang militer, yang senantiasa saya sampaikan pada teman-teman, pada anggota, yang nanti bisa saya wariskan kepada anak-anak saya, keturunan saya itu ada hanya utamanya masalah loyalitas. Loyalitas pada satuan, loyalitas pada pimpinan, itu benar-benar menjadi sesuatu yang bagi saya itu membanggakan diri Mas. Agar kita nyaman dalam hidup. Terima kasih. Siap. Ini kita sudah berbicara sudah cukup banyak. Saya minta sebagai closing statement seperti ini, Kak Rumkit. Sebagai pimpinan RSPAD Gatot Subroto, RSPAD ini sebenarnya sedang menuju kemana, Pak? Bicaranya berarti ini RSPAD sebagai Satker BLU, Mas. Siap. Kan gitu. Siap. Fase awal udah kita lalui. Ya. Di mana kita harus pengembangan diri, improvement, kan gitu secara internal, kan begitu Mas. Terus kemudian fase kedua kelihatannya sudah kita lalui nih development-nya. Nah, kita harus mampu berani expansion nih Mas. Expansion dengan apa yang kita punya. Ini ke depan sekali lagi begitu banyak layanan unggulan di tempat kita. Ada cell cure, ada imunoterapi, ada DSA, ada stem cell. Terus kemudian pertengahan tahun besok itu proton beam kita, terutama gamma ray-nya, brachytherapy dan sebagainya udah operasional nih Mas, mohon izin. Terus di pertengahan tahun 2026 proton beam kita itu udah operasional. Nah, makanya rumah sakit ini ke depannya insya Allah menjadi rumah sakit kebanggaan bukan cuma TNI Mas, kan seperti itu, tapi juga masyarakat pada umumnya, dan mampu benar-benar menjadi rumah sakit rujukan utama kepresidenan yang membanggakan. Apalagi kalau nanti kita bisa go internasional dengan modal smart hospital tadi Mas. Saya pikir demikian dan semoga dimudahkan langkahnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala RSPAD Gatot Subroto, Bapak Maijen TNI Dr. Sukirman, SH, SPKK, MKes, FIN, SDV, FA, ADV, untuk kesempatannya bisa berbincang-bincang mengenai model kepemimpinan di kesehatan militer, khususnya kesehatan TNI AD. Semoga pembicaraan kita pada siang hari ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya, bukan hanya untuk kalangan militer, kalangan kesehatan TNI, tapi juga untuk masyarakat, supaya masyarakat lebih mengenal bagaimana model kepemimpinan di TNI AD, khususnya di kesehatan Angkatan Darat. Nantikan pembicaraan kita berikutnya di kesempatan yang lain. Halo Lau, halo Indonesia. Halo Indonesia.